Ayyuhal musyahidun al-kiram pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih menyaksikan Syiar Sirah Nabawiyah Metro TV bersama saya Ahmad Kafi dan juga Tuan Guru Bajang. Ustaz, terkait di segmen penghujung ini kita masih membahas bagaimana peran Rasulullah sebagai juru damai tidak hanya untuk kaumnya tapi juga untuk seluruh sekalian alam semesta ini. Dalam konteks kekinian saat ini seperti apa, Ustaz? Tafadhal. Iya, jadi bagian dari kehidupan ya, setiap saat itu tentu pasti ada konflik, ada potensi konflik. Nah, kalau dalam Islam itu ada dua sikap ya, ketika kita melihat ada situasi konflik atau potensi konflik. Yang pertama itu sikapnya adalah lebih kepada pasif. Pasif itu artinya tidak ikut-ikutan untuk mengompori atau menambah-nambahi situasi yang memang sudah panas, kasih bensin lagi makin panas. Ya. Ada hoax, ikut-ikutan nyebarin hoax. Jadi menahan diri, itu yang pertama. Yang kedua, setingkat di atas itu kata para ulama, tidak hanya sekedar menahan diri, kaful aza, diam, tidak ikut, berbuat yang tidak baik, tetapi yang kedua ini adalah secara aktif. Sebagaimana Rasul SAW dalam sirahnya, itu ikut untuk menyelesaikan suatu masalah, suatu konflik, atau suatu ketegangan. Nah, itu sebabnya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjadikan islahu dzatil bain, memperbaiki ikatan persaudaraan sebagai salah satu amal yang utama. Jadi kalau ingin kita dapat pahala yang banyak, Alka, para pemirsa Metro TV dimanapun, tidak ada salahnya kita setiap saat melihat situasi di sekitar kita, potensi konflik atau keadaan yang kurang baik, kita ikut untuk menyelesaikan sekemampuan kita. Nah, bahkan yang menarik ya Alka, bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menjadikan upaya mendamaikan itu sebagai satu dari 3 keringanan untuk berbohong. Jadi salah satu dari 3 keadaan di mana dalam tanda kutip berbohong itu dihalalkan adalah islahu dzatil bain. Alka lihat misalnya ada 2 orang bermusuhan, lalu kita datangi si A. Pak, itu si B bilang Bapak itu baik orangnya, jadi dia tuh selalu ngomong yang baik tentang Bapak gitu. Kemudian kita pergi ke yang B, lalu ngomong hal yang sama. Pak, itu si A itu nggak benar kok, dia ngomong yang nggak baik. Kok saya dengar dia baik-baik aja, dia tuh memuji Bapak, bahkan dia sayang kok sama Bapak. Walaupun nggak pernah keduanya ngomong seperti itu, tetapi dengan niat untuk memperbaiki, untuk mendamaikan 2 pihak yang berseteru, itu dibolehkan. Jadi itu bagian dari betapa jauhnya Islam memberikan ruang bagi kita untuk berusaha mencari jalan-jalan agar kita bisa hidup dengan baik bersama-sama. Hilangkan permusuhan dan menghadirkan kebaikan. Maka kembali kepada sirah, ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah dari Mekah, salah satu dari yang beliau segera lakukan, selain membangun masjid, membangun pasar, beliau melakukan 2 hal yang melambangkan perdamaian. Pertama, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Supaya yang baru datang ini merasa bahwa Madinah ini adalah tempatnya juga. Feel at home gitu loh. Tidak merasa kesepian, meninggalkan keluarga dan segala macam. Justru dia merasa di Madinah nyaman karena dipersaudarakan dengan penduduk Madinah. Yang kedua, beliau membuat piagam Madinah, yaitu mempersatukan seluruh komponen yang ada di Madinah. Yang Muslimnya, Yahudinya, atau bahkan orang Arab yang belum Islam di Madinah dipersatukan dalam piagam Madinah untuk menghadirkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Jadi itu jalan-jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dan saya pikir di masa kita ya, dalam lingkup kita yang sederhana, kan kita bisa lihat ada sahabat misalnya agak tegang dengan sahabat yang lain, yuk kita damaikan. Dan kemudian lebih dari itu juga untuk kita sendiri, kalau misalnya ada potensi-potensi konflik kita dengan siapapun, kalau kita merasa dia agak segan untuk minta maaf misalnya, nggak apa-apa, kita duluan minta maaf. Kita yang mendekat, kita yang menunjukkan itikat baik untuk membangun kembali silaturahim. Dulu seorang yang datang ke Madinah mengatakan, ketika saya sampai ke Madinah, ingin berjumpa dengan Rasul SAW,
belum ketemu dengan Rasulullah SAW, baru sampai pintu Madinah, saya sudah merasa bahwa tempat inilah tempat yang mulia. Kenapa? Karena dia merasa hawa perdamaian. Jadi masyarakat Madinah yang aman, damai itu mengirim sinyal kemana-mana. Sehingga orang tertarik dan ingin bergabung menjadi bagian dari masyarakat itu. Saya pikir kalau kita cinta Islam, mari kita kirim sinyal perdamaian kemanapun. Sehingga siapapun merasa kalau dia ingin kedamaian, dia akan datang ke Islam. Kita Islam harus selalu senantiasa menghadirkan kedamaian dimanapun, dalam setiap tutur kata kita maupun perbuatan kita tentunya. Baik Ustaz, syukur jazilan telah berbagi bersama kami. Semoga terus mencerahkan untuk kita semua untuk selalu istiqomah membawa kedamaian untuk kita semua dan sekitarnya. Alafu minkum, saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV, knowledge to elevate.